Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang manajemen layanan khusus pendidikan. Perkenalkan, saya Rizky Abdul Fikri dengan NIM 213010122 dan juga rekan saya. Hai, saya Rahmawati Hanafi dengan NIM 2130101105. Dan begitu juga rekan saya. Hai, saya Rezi Dalvia dengan NIM 2130101117. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu tentang manajemen layanan khusus pendidikan. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, apakah ada teman-teman yang tahu apa itu manajemen layanan khusus pendidikan? Mungkin ada sebagian teman-teman yang udah tahu ya, dan ada juga yang belum tahu. Nah, supaya kita semua sama-sama tahu apa itu manajemen layanan khusus pendidikan, mari kita dengarkan penjelasan dari saudari kita. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen layanan khusus pendidikan. Nah, mungkin teman-teman sudah mengetahui sedikit banyaknya tentang konsep manajemen layanan khusus pendidikan ini. Tapi saya di sini untuk memberikan sedikit pengetahuan saya tentang konsep manajemen layanan pendidikan. Layanan pendidikan adalah suatu usaha yang tidak berkenaan langsung dengan proses belajar mengajar siswa di kelas, tetapi ini diberikan kepada pihak sekolah atau madrasah kepada para siswanya untuk mempermudah atau mengoptimalkan proses pembelajaran. Manajemen pelayanan khusus di sekolah diorganisasikan dan ditetapkan untuk mempermudahkan atau memperlancar kemajuan sekolah dan pembelajaran lebih optimal dan dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Layanan-layanan tersebut harus dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Yang kedua, manajemen layanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen layanan terbagi 3. Yang pertama, perihal dan cara melayani. Yang kedua, usaha untuk melayani kebutuhan orang lain dengan mengharapkan imbalan uang. Yang ketiga, kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen layanan adalah suatu usaha memanage atau mengatur organisasi agar mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien dalam membantu dan menyiapkan dan mengurus dengan baik berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya Rahmawati Hanafi ingin menyampaikan sedikit materi tentang prinsip-prinsip manajemen layanan khusus pendidikan. Prinsip-prinsip layanan khusus pendidikan ini terdiri atas 3 macam. Yang pertama, yang berhubungan dengan siswa. Yang kedua, yang berhubungan dengan pembimbing. Yang ketiga, yang berhubungan dengan organisasi atau administrasi. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa yang dibimbing yaitu yang pertama, pelayanan bimbingan harus diberikan kepada seluruh peserta. Yang kedua, harus ada kriteria untuk prioritas layanan bimbingan kepada siswa. Yang ketiga, program bimbingan ini harus dipusatkan kepada siswa. Jadi, pelayanan bimbingan itu harus dapat memenuhi kebutuhan individu yang bersangkutan. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pembimbing. Nah, poinnya yang pertama, petugas-petugas bimbingan itu harus melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan kewajibannya masing-masing. Yang kedua, petugas-petugas bimbingan di sekolah itu atas dasar kualifikasi kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan. Yang ketiga,
prinsip-prinsip yang berhubungan dengan organisasi atau administrasi. Maksudnya adalah bimbingan ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan, dan dalam pelaksanaan bimbingan ini harus ada kartu pribadi setiap individu siswa. Gunanya untuk mencatat data pribadi setiap siswa secara sistematik yang dapat digunakan untuk kemajuan individu yang bersangkutan. Nah, selanjutnya yaitu instansi pelayanan pendidikan harus memperhatikan prinsip layanan sebagai berikut. Yang pertama, kesederhanaan. Maksudnya adalah sederhana prosedurnya, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan. Misalnya seperti prosedur pembayaran uang sekolah atau iuran uang sekolah. Nah, yang kedua, kejelasan. Kejelasan ini maksudnya adalah jelas dalam persyaratan teknik dan administratif. Misalnya dalam kegiatan penerimaan siswa baru. Dan yang ketiga, kepastian waktu. Nah, kepastian waktu ini maksudnya adalah dari diselesaikan dalam kurun waktu yang dapat ditentukan. Misalnya batas waktu pembayaran keperluan sekolah. Yang keempat yaitu akurasi. Maksudnya adalah produk layanan ini bisa diterima dengan benar, tepat, dan sah. Misalnya pemberian kwitansi kepada siswa yang telah lunas dalam pembayaran UKT atau komite dalam sekolahnya. Yang kelima yaitu keamanan. Maksudnya adalah aman yang dimaksud di sini berkaitan dengan proses dan produknya memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Yang keenam yaitu tanggung jawab. Nah, lembaga penyelenggara pendidikan Islam hendaknya bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan dan penyelesaian persoalan yang timbul. Jadi lembaga penyelenggara pendidikan ini harus ada rasa tanggung jawabnya. Yang ketujuh yaitu kelengkapan sarana dan prasarana. Maksudnya tersedia sarana dan prasarana pendidikan, peralatan praktikum, dan pendukung lainnya yang memadai seperti internet, penyediaan sarana teknologi dan informatika, dan telekomunikasi, kamar mandi, masjid, AC jika mampu, dan lain-lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu kemudahan akses, yaitu seperti tempat atau lokasi layanan mudah dijangkau dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. Misalnya perpustakaan berada di tengah-tengah sekolah sehingga semua siswa merasakan jarak yang sama untuk menuju perpustakaan. Mungkin hanya sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Teknik-teknik manajemen layanan khusus pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, serta di dalamnya selalu terdapat 3 kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama yaitu perumusan tujuan, yang kedua pemilihan program, dan yang ketiga adalah identifikasi. Yang kedua yakni pengorganisasian atau organizing, yakni proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber-sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Yang ketiga, yakni penggerakan atau actuating, yakni usaha-usaha untuk menggerakkan bawahan agar melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir adanya pengawasan atau controlling, yakni kegiatan untuk menjamin kegiatan-kegiatan atau program-program yang telah berjalan sesuai dengan perencanaan untuk mencapai tujuan. Sehubungan dengan pendapat di atas, maka kepala sekolah harus mempertimbangkan secara matang apabila akan menyelenggarakan program layanan khusus. Kepala sekolah juga harus melihat hubungan antara layanan khusus dengan program pendidikan secara menyeluruh. Untuk mempermudah penyelenggaraan kegiatan layanan khusus, kepala sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan untuk: yang pertama, menerapkan pendekatan psikologis dalam mengadministrasikan personel. Selanjutnya, yang kedua,
para petugas harus dapat merasakan bahwa mereka adalah bagian dalam sekolah. Petugas kesehatan, petugas bimbingan, maupun pekerja kafeteria. Selanjutnya, membantu staf non-edukatif dalam memberikan kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dengan cara mengundang para staf. Selanjutnya, yakni pendekatan analisis dalam bidang. Yang pertama, harus mengetahui tanggung jawab dari masing-masing personil yang terlibat. Dan yang kedua, melakukan kegiatan kerja yang memiliki hubungan baik. Baiklah teman-teman semua, mungkin hanya sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman sekalian yang masih bingung dan penasaran sama materi yang kita sampaikan, silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.